Halo kids, kembali lagi kita di ibadah sekolah minggu hari ini. Hari ini kita bakal ibadah bareng lagi. So siapin hati kalian, siapin tubuh, jiwa, dan roh kalian untuk datang kepada Tuhan. Yuk sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Nanti Kak Victor akan tuntun kita dalam doa. Adik-adik semua, kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu akan hari yang baru ini yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah dan semoga ibadah sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Semoga hikmat Roh Kudus-Mu Engkau anugerahi dalam hati dan pikiran kami, dan semoga firman-firman yang kami dengarkan menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kini dan sepanjang selama. Amin. Amin. Oke adik-adik, udah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita berdiri dan kita puji Tuhan. Oke. Oke adik-adik, kita udah selesai memuji Tuhan. Sekarang siapin hati kita karena kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Yuk, Amin. tutup matanya, lipat tangan, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur. Terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kami, dimanapun kami berada, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat bertemu kembali adik-adik bersama Ibu Heni di ibadah sekolah minggu online GBI Tuhan Menyediakan. Adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus mengalahkan si iblis. Adik-adik, ayo, sudah siap belum Alkitabnya? Kalau belum diambil dulu ya. Kalau sudah siap, ayo kita mau baca di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, judulnya Pencobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin adik-adik. Ya, kalau dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita bisa mengerti ya bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan si iblis. Pertama-tama Tuhan Yesus selesai berpuasa ya 40 hari 40 malam. Wow, lama sekali ya. Apa yang iblis lakukan? Iblis mencobai karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus pasti lapar, sudah puasa begitu lama. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada si iblis ya, waktu iblis mencobai, suruh Tuhan Yesus merubah apa? Batu-batu jadiin roti. Karena kan kalau lapar bisa langsung dimakan. Batu-batunya bisa berubah jadi roti. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, ada tertulis. Tertulis di mana adik-adik? Ya di firman Tuhan, ada tertulis. Makanya adik-adik mesti selalu baca firman Tuhan. Ada tertulis, manusia itu tidak hidup dari roti saja. Artinya kita semua adik-adik bukan hidup cuma dari makanan saja, bukan dari makanan jasmani saja, tapi kita hidup dari firman Allah. Kita hidup dari kasih anugerah Tuhan, dari kemurahan Tuhan. Oleh karenanya kita bukan hidup sekedar makan saja, makan jasmani saja. Kita perlu firman Tuhan supaya hidup rohani kita juga bertumbuh ya, begitu adik-adik. Kemudian apalagi setelah iblis gagal pada pencobaan pertama, iblis membawa Tuhan Yesus naik ke hubungan bait Allah ya, ke tempat yang tinggi. Di sana iblis bilang, coba kamu jatuhkan diri kamu ke bawah, pasti nggak kenapa-napa, karena ada malaikat-malaikat Tuhan yang akan menjagai engkau supaya kamu nggak akan kenapa-napa. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis ya. Tertulis di mana adik-adik? Dalam firman Tuhan ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Dia tidak mau menuruti perkataan si iblis. Nah adik-adik, kita juga harus begitu. Jangan karena kita berada dalam lindungan Tuhan, ya kita percaya Allah mengasihi kita, kita mencobai Tuhan Allah kita. Misalnya apa? Kita mau menyeberang jalan nih, lagi ramai, terus kita nyebrang aja, nggak hati-hati, nggak sabar. Kenapa? Kan Tuhan Yesus melindungi kita. Ya nggak boleh begitu. Itu namanya kita mencobai Tuhan Allah kita. Kita tetap harus hati-hati, harus lihat kiri, lihat kanan ya. Tunggu sepi baru kita menyeberang. Jangan main nyebrang aja lari-lari. Nanti kalau kesenggol, ketabrak, nah kita bilang, gimana nih? Tuhan Yesus kok nggak melindungi saya? Bukan seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita jangan mencobai Tuhan Allah kita. Itu kita harus hati-hati. Gitu ya adik-adik. Nah setelah gagal lagi pada pencobaan yang kedua, iblis masih belum mau menyerah. Coba lagi pada pencobaan yang ketiga, Tuhan Yesus diajak ke gunung yang tinggi, dan dari atas gunung si iblis itu memberi lihat kepada Tuhan Yesus. Nah lihat tuh ke bawah, lihat itu kerajaan dunia beserta dengan kemegahannya. Kerajaan dunia itu miliknya iblis. Makanya dia bilang sama Tuhan Yesus, kalau kamu sujud menyembah kepada aku kasih tuh semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Nah adik-adik, apa kata Tuhan Yesus? Ini kali Tuhan Yesus langsung menjawab dengan tegas, hai iblis, enyahlah, ya, diusir iblis. Katanya apa? Aku hanya mau menyembah Tuhan Allah saja. Artinya apa adik-adik? Kita tidak boleh menyembah kepada iblis. Kita hanya menyembah kepada Tuhan Allah, Bapa kita. Firman Tuhan katakan, hanya kepada Tuhan Allah saja kita sujud menyembah. Jangan menyembah iblis. Iblis itu penipu. Nanti kita ngikutin iblis,
salah jalan kita, salah jalur kita, ya. Oleh karena itu si iblis karena gagal, tidak berhasil mencoba membujuk, menggoda Tuhan Yesus, iblisnya pergi, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Adik-adik pernah nggak punya pengalaman digoda atau dicobai sama iblis? Misalnya suatu hari adik-adik beli coklat ya di warung. Adik-adik bawa uang 5.000, mau beli coklat harganya 2.000. Kemudian adik-adik bayar dong. Bu, saya beli coklat nih yang ini. Oh ya, harganya 2.000. Uang adik-adik 5.000. Setelah itu si penjualnya mengembalikan adik-adik uangnya 8.000. Kenapa? Karena disangka adik-adik bayarnya pakai uang 10.000. Jadi dikembaliinnya 8.000 karena beli coklat harganya 2.000. Si penjual lupa bahwa uang adik-adik yang tadi kasih itu cuma 5.000. Kalau 5.000 kan kembalinya harusnya cuma 3.000. Tapi adik-adik diam saja, malah kesenangan. Hai, asik, aku kasih uang 5.000, kembalinya jadi tambah banyak 8.000. Itu benar nggak adik-adik? Itu nggak benar ya. Itu bisikan iblis. Dia bilang, udah ambil saja uang 8.000. Senang kan kita, uang 5.000 jadi dapat 8.000, jadi tambah banyak. Ntar kita bisa jajan bakso, bisa beli yang lain lagi. Begitu ya adik-adik? Oh, tidak ya. Kita tidak boleh tertipu oleh si iblis. Firman Tuhan ajarkan kita untuk berlaku jujur, tidak boleh berbohong. Karena orang yang tidak mengikuti firman Tuhan, nanti Tuhan tidak sayang. Amin adik-adik. Jangan ikutin perkataan iblis, tetapi ikutlah apa yang firman Tuhan ajarkan. Ada tertulis ya, seperti tadi Tuhan Yesus bilang, ada tertulis. Jadi kita harus bilang terus terang, kita harus jujur bilang sama ibu yang jual, Bu, tadi uang saya 5.000, jadi kembalinya 3.000. Jangan kita ambil semua uang kembalian 8.000 yang tadi diberikan oleh si ibu penjual. Kenapa? Karena kita akan merugikan dia, kasihan, dan kita berdosa karena menipu orang lain. Begitu ya adik-adik. Nah, dalam pengalaman hidup adik-adik sehari-hari, belajar mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan. Belajar untuk mengalahkan si iblis seperti Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di sorga, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan buat cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan cobaan dari si iblis. Karena kami tahu betapa pentingnya kami membaca firman Tuhan sehingga kami dapat melawan si iblis, mengalahkan si iblis sebagaimana firman Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, seperti biasa ya, adik-adik setiap hari tetap harus berdoa. Kemudian apa? Menyanyi, memuji Tuhan. Lalu baca firman Tuhan. Dan jangan lupa ajak papa mama, adik kakak, saudara-saudara yang ada dalam satu rumah untuk melakukan mesbah keluarga. Mesbah keluarga itu merupakan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, sehingga hati Tuhan Yesus disenangkan dan kita berada dalam perlindungannya. Amin adik-adik. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke kids, kita baru aja selesai mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhannya sangat memberkati, luar biasa sekali. Terima kasih pada Ibu Heni. Nah, jadi dari kesimpulan kita tadi setelah kita dengar firman Tuhan adalah kita harus percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Karena bersama dengan Tuhan kita pasti menang melawan godaan si iblis. Kalau nggak ada Tuhan di sekitar kita, nah kita baru kalah. Oleh sebab itu adik-adik percaya sama Tuhan, ikuti Tuhan, dan kita pasti menang melawan si iblis. Amin. Yeay. Oke, sekarang kita punya ayat emas. Ayat emasnya apa tuh Kak Victor? Iya. Buat adik-adik semua di rumah, sekarang Kak Victor ajak adik-adik buka Alkitabnya, buka Yakobus 4 ayat 7.
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Nah, sekarang kita udah selesai ibadahnya. Yuk kita bersama-sama kita selesaikan ibadah di hari ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai ibadah dan semoga firman-Mu yang telah kami dengar menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu kami, semoga mereka selalu sehat dan semakin semangat untuk melayani kami semua. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak dimanapun berada, baik anak yatim piatu, anak telantar, semoga Engkau memberikan penghiburan kepada mereka dan semoga kasih dan rahmat-Mu melimpah dalam setiap perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay. See you kids.